Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini Mari mengajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu ya, apakah orang yang saat ini sedang kamu naksir balik juga nggak nih ke kamu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 5 pile untuk bisa kamu pilih salah satunya ya. Nah, jadi mana tahu nih saat sekarang kamu naksirnya bukan ke satu orang aja, tapi ada ke beberapa orang sekaligus, nggak apa-apa ya. Kamu silahkan pilih satu file untuk satu orang ya, jangan lebih gitu lah, supaya kamu tuh nggak bingung. Nanti takutnya misalnya kamu pilih 2 file nih, satu file bilang iya dia naksir, satu file lagi bilang tidak, kan bingung sendiri gitu ya. Nah, jadi cukup satu file untuk satu orang saja ya. Nah, di sini mana tahu kamu mungkin saat sekarang lagi bingung mau pilih file yang mana. Monggo ya, silahkan kamu pause aja dulu ini videonya biar kamu bisa terhubung dengan intuisinya kamu agar dapat ya pilihan yang tepat untuk dapetin jawaban apakah saat ini dia orang yang kamu naksir balik juga enggak ke dirinya kamu. Nah, di sini file pertama, file kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Monggo silahkan dipilih. Mari akan langsung saja memulai dari file yang pertama ya. Apakah dia juga naksir sama kamu ya? Nah, di sini ada energi dari Ten of Swords, kemudian ada Two of Cups, dan berikutnya ada energi dari The Star. Cinta banget ya. Cinta banget orang ini sama kamu. Jadi di sini tuh Mari bilang ini bukan lagi cerita soal seneng, suka, naksir sama kamu ya, demen sama kamu. Enggak. Udah lewat daripada itu gitu loh. Sudah naik stepnya sampai ke ya ini sudah punya perasaan. Dan harusnya sih ini bukan satu jawaban yang mengejutkan lagi ya bagi kamu ya. Sebab kalau dilihat dari energi kartu tarotnya ini tuh sepertinya dia sudah menyatakan ini sama kamu ya. Dan pernyataannya dia ini tuh bukanlah baru satu kali dia lakukan, tetapi sudah ada beberapa kali, maybe sudah 3 kali kah, 4 kali kah gitu ya. Karena ada percobaan berulang di sini yang Mari lihat gitu loh. Oh, boleh-boleh dia bukan menyatakan dalam bentuk ucapan ya bisa-bisa seperti itu ya. Barangkali dia hanya nunjukin melalui tindakannya dia gitu loh, atau mungkin omongannya dia secara bersayap ya. Jadi kamu bisa kayak nggak ngeh gitu loh. Jadi sehingga ya kamu cuek-cuek aja gayanya ya, atau biasa-biasa aja gayanya gitu ya. Sehingga ketika dia merasa dia sudah mengungkapkan dan dia melihat tidak ada respon dari kamu, nih patah hati. Gitu ya, patah hati nih orangnya, berkali-kali patah hati bahkan gitu loh. Sampai untuk di saat ini tuh Mari lihat dia udah putus asa sih. Udah down ini anak orang. Gitu ya. Dan memang sih agaknya cukup aneh ya. Belum ngapa-ngapain ya. Bukan siapa-siapa. Belum ada apa-apa. Tapi udah perasaannya dia ini ya untuk menghandle rasa cintanya dia ini udah semacam kayak orang yang telah kamu ceraikan ya. Sampai kayak gitu nih sakitnya ya. Semacam bagaimana penderitaan seorang istri diceraikan oleh suami, atau suami yang diceraikan oleh istri gitu ya, atau pacar nih, beneran pacar yang memutuskan hubungan pacaran dengan pacarnya gitu loh. Oh, gimana tuh ya di sana. Waduh, kesian ini orang ya. Apakah kamu nggak ngeh kayak gitu ya? Tapi yang jelasnya si seseorang ini tuh ya dia sudah menampilkan ya bahwa dirinya ini tuh ya punya perasaan ekstra untuk kamu di sana ya. Lagi-lagi harus Mari tegaskan di sini, ini bukan perasaan seneng, suka, naksir, demen sama kamu. Bukan. Sudah ada di situ tuh cintanya. Jadi andai nih ya, jika di poin ya perasaannya dia ini tuh ke kamu seberapa besar sih? Ya kalau Mari bilang ini tuh setidaknya ada di poin 7 dari 10 ya. Perasaan cinta ini loh ya, perasaan cinta ini. 7 dari 10. Kalau dia nggak punya cinta, bagaimana mungkin ini orang tahan ya? Tahan berkali-kali, ya sanggup berkali-kali.
gitu loh. Coba untuk ngedeketin kamu, coba untuk menyatakan bagaimana dirinya dia ini tuh ke kamu. Kalau hanya sebatas seneng suka naksir mah cuma lihat-lihatan aja udah cukup kan gitu. Ya, hanya sebatas oh ya cantik ya, wah enak ya gitu ya, enak ngeliat-liatnya Gemini sebab cakep ya kan gitu. Kalau hanya sebatas seneng suka naksir kan di sana. Kalau hanya bisa ngobrol-ngobrol santai ya oke. Itu kalau dia seneng suka naksir. Tapi ini tuh mari lihat ada kayak upaya gigihnya dia gitu loh. Misal ya barangkali mungkin penyampaian seseorang ini yang nggak pas atau bagaimana, sebab karena setaunya Mari orang-orang Gemini mah orangnya ngehan gitu ya, orangnya sadaran gitu loh. Orang-orang Gemini itu kan pandai ya membaca gitu ya, ngebacain orang, ngebacain keadaan gitu ya. Jangan-jangan terlalu tipis ini, jadi perasaannya dia, sepengetahuannya dia sudah mungkin kayak lakukan hal yang paling tepat lah, yang bakalan kamu bakalan kamu tahu gitu. Tapi ternyata kadang-kadang juga orang mau gitu kan. Perasaan kita udah lakukan yang maksimal, udah ngelakukan yang jelas. Tapi ternyata kalau di poin ya secara netral oleh orang lain, enggak itu belum gitu ya di sana. Tapi itulah secara garis besarnya untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang ini tuh suka seneng naksir sama kamu, maka jawabannya big yes. Yes, love. Gitu ya ceritanya ya. Dan Marila sampai saat sekarang perasaan itu tuh ya walaupun menyakitkan, tapi dia nggak bisa sangkal. Perasaan cintanya dia ini tuh memang ada untuk kamu. Gitu loh. Hanya saja mungkin perjuangannya dia saat ini tuh adalah kayak mau nggak mau ya pasrahlah menerima nasib gitu ya, tanda petik ya, bahwa tidak akan mungkin ya sesuai dengan asumsinya dia ini ya, bahwa tidak akan mungkin cinta ini tuh akan berbalas tunai oleh kamu. Nah untuk beberapa memang ini cerita bisa vice versa, maksudnya seperti ini vice versanya gitu ya. Jadi kayaknya kalian pernah nih deket gitu loh, kalian deket tapi kemudian ingat, kalau asumsi bahwa kalian tidak bisa bersama, itu tuh menjadi pattern yang tetap bagi si dia. Jadi maksudnya apakah kamu yang melukai dia, ataukah kemungkinan, karena ada energi vice versa di sini, apakah kemungkinan dia yang beberapa kali melukai kamu, gitu ya, dia ungkapin nih perasaannya dia sama kamu, dia deket nih sama kamu, tapi kemudian dia menjauh. Ya, jadi bisa-bisa ketika dia menjauh dari kamu, bikin gap antara kalian berdua, bisa-bisa memang dia jadinya nyakitin kamu. Tapi ingat, ketika misalnya dia melakukan hal yang demikian, sebenarnya ketika dia menjauh, dia juga tersakiti di situ, gitu loh, di sana ya. Karena itu ada asumsinya dia bahwa kalian tidak akan mungkin bisa bersama. Sepertinya kayak itu sebuah hal yang omong kosong. Gitu. Itu hanya kayak mimpi-mimpi di siang bolong. Nah seperti itu, ya. Makanya di sini tuh kok kayaknya hubungan kalian setidaknya untuk sampai saat ini tuh tidak bisa berkembang. Entahkah itu hasil dari pengkondisiannya kamu ataupun dari pengkondisian si dianya ya. Tapi ya itu, jawabannya adalah iya, dia senang suka naksir bahkan cinta kepada kamu. Oke. Baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi teman-teman yang memilih pile pertama. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Nah sekarang Mari akan langsung aja ngebacain pile yang kedua ya. Apakah dia senang suka naksir sama kamu saat ini? Maka jawabannya adalah ho'oh ya. Maka jawabannya adalah iya. Sebatas senang suka naksir sama kamu ya, itu tuh Mari lihat sudah ada. Gitu loh, sudah ada. Dan tetapi gini, seseorang ini tuh Mari lihat dia bukannya dalam rangka saat sekarang ya, terutama dia tuh nampaknya gini, ya udah kalau seneng ya seneng aja, kalau suka ya suka aja, kalau naksir ya naksir aja gitu. Kalau untuk berkeinginan membiarkan dirinya dia melanjutkan perasaan ini sampai ke cinta, itu bukannya satu hal yang tidak mungkin ya. Itu bukannya satu hal yang mustahil, tetapi bisa.
fase dari seneng suka naksir ke cinta itu tuh dia akan butuh waktu gitu loh. Karena melihat seseorang ini tuh saat sekarang dia lebih fokus ya untuk kepada apakah itu pekerjaan, bisnis, ke karir, ke studi, dia memang lebih utamain ke sana. Jadi sehingga gini, dia tidak akan menyangkal. Kalau misalnya kamu tanya ya, apakah dia punya ketertarikan sama kamu, mari lihat bisa saja orang ini tuh tidak akan menyangkal. Kalau kamu berani ya, kalau kamu berani gitu. Ngomong dari hati ke hati ya, ngomong secara santai, private yang seperti itu ya. Pasti dia akan bilang iya gitu. Tapi hanya kayak cukup, iya aku memang seneng sama kamu, aku suka sama kamu, aku naksir sama kamu. Tapi belum tentu ketika kamu bilang, iya aku juga sebenarnya seneng suka naksir sama kamu, belum tentu itu akan segera dia garap, oh ya udah kalau gitu kita pacaran aja yuk. Gitu ya. Atau yang kayak mulai besok kita ngedate ya. Coba kita PDKT ya. Memang belum tentu dia akan lakukan hal yang demikian. Gitu. Karena ini orang mari lihat orangnya fokus ya. Jadi dia bisa kayak memilah-memilih nih. Apakah memang di saat sekarang dia sudah pantas nih memecah fokusnya dia dari yang tadi kata Mari, bisnis, karir, pekerjaan, ataupun di situ itu studi. Bisnis, karir, studi ya. Nah, apakah memang dia bisa mengalihkan dirinya dia dari hal-hal ini ya? Apakah dia mau pecah fokusnya dia? Mari nampak kok kayaknya dia belum mau. Sepertinya dia sedang merasa bertanggung jawab ya untuk hal yang demikian. Jadi kayaknya dia mau bisa tuh dia singkirkan dulu kehidupan ininya dia, kehidupan percintaannya dia demi lebih bertanggung jawab gitu ya, lebih bertanggung jawab kepada hal yang tadi Mari sebutkan itu. Nah, untuk beberapa di antaranya kalian, nampaknya kamu senang suka naksir sama bininya orang atau sama lakinya orang ini, Mari lihat. Ya, nah, jadi kalau hal demikian terjadi dalam ceritanya kamu, ya, maka Mari lihat itulah salah satu alasan nanti ya, tidak akan berkembang relationship-nya kalian. Perasaan suka, perasaan senang, perasaan naksirnya dia ini tuh ke kamu. Karena ini tuh Mari lihat kalau untuk main-main api, ya, nampaknya ini orang tidak akan mau main-main api ya untuk merusak rumah tangganya dia nggak akan mau ini orangnya tertib banget ini bos, tertib. Jadi kalau untuk keinginan mau coba-coba kah, mau nakal, mau berpetualangan, Mari lihat kayaknya nggak ada lagi ya di orang ini ya. Jadi hidupnya dia tuh lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja udah gitu, dia nggak ngerti dia kayak kanan kiri gitu ya. Pancingan-pancingan untuk maaf untuk kayak kepuasan birahi, Mari lihat agaknya sulit untuk si dia ini gitu ya. Nah tapi ingat ya, itu hanya di urusan yang memang spesifik demikian ya, bahwa kamu senang suka naksir sama lakinya orang atau sama bininya orang. Tapi kalau kamu tahu bahwa orang ini jumpa satu sama kamu ya, maksudnya ya kamu single, dia pun single, maka itu tadi Mari lihat dia hanya akan membiarkan perasaannya dia ini hanya sebatas itu ke kamu, seneng suka naksir demen gitu aja gitu loh. Walaupun kalau kamu tunjukin kamu punya interest lebih, Mari lihat dia belum tentu akan mau merespon hal itu ya. Nah tetapi gini, kalau kamu punya banyak waktu ya, misalnya kamu juga tidak merasa dikejar-kejar oleh kebutuhan untuk berpasangan ya, apakah ini orang pantas untuk ditunggu? Ya pantas-pantas aja sih Mari bilang. Kalau kamu bisa dengan orang seperti ini, Mari lihat kualitas hidupnya kamu juga nanti akan naik itu. Karena ini adalah perjuangan membentuk diri si dianya. Ini orang mah nggak tahu neko-neko ini, lurus-lurus aja ini orangnya, gitu ya. Tapi itu mau ditunggu pun dia lama. Dia harus merasa dia benar-benar settle dulu. Malah ini orang dewasa soalnya. Jadi ibaratnya gini, kalau hanya mau pacaran dalam kondisi keadaan dia sekarang, kok dia ngerasa dia nggak layak gitu loh. Dia juga ngerasa nggak layak itu. Misalnya ya dia tuh, aku mau pacaran itu tuh, ini berkelas soalnya. Aku mau pacaran itu tuh apabila uang tabungannya aku sudah ada barang sedikit ya 500 juta. Misalnya yang kayak gitu loh.
Sementara saat ini tuh uangnya dia masih 150 juta misalnya ya. Aku mah kalau mau pacar-pacaran aku harus punya jabatan tinggi dulu nih, gitu ya. Supaya nggak malu-maluin ini jadi pacarnya anak orang. Gitu. Ya. Ini panjang soalnya pemikirannya dia. Gitu loh. Jadi mari bilang ya kenikmatan hidupnya dia bukan soal pacar-pacaran, tapi keberhasilan, kesuksesan. Gitu ya, kestabilan hidupnya dia, ada jaminan hidupnya dia. Nah, seperti itu. Jadi urusan cinta-cintaan ada di urusan kesekian. Ya, kertas urusan perasaan yang bukan hanya sebatas suka, senang, naksir itu tuh urusan kesekian. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi ingat di sini tuh jawabannya adalah iya, sebenarnya orang ini tuh ada perasaan senang, suka, naksirnya sama kamu. Oke. Baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi memilih. Akan Mari lanjutkan ke pembacaan file nomor 3. Apakah seseorang yang saat ini kamu senengin, kamu suka, kamu naksir, apakah dia juga punya perasaan yang sama ke kamu? Ho'oh. Jawabannya adalah ho'oh. Gitu ya. Ada di sana ya. Nah, dan ini tuh Mari lihat bisa agaknya ugal-ugalan ini. Ini tuh orangnya gini dia. Perasaan senang, suka, naksirnya sama kamu ini tuh besar banget. Besar banget ini Mari lihat. Tapi ini bukan cinta ya. Ini bukan cinta. Gitu. Tapi ini tuh kayak, maaf bahasanya Mari agak vulgar, maaf ya. Tapi ini kayaknya birahi. Ya, maaf ya. Jadi kayak ngelihat kamu itu tuh dia birahi. Jadi dia kayak ngelihat kamu dari sisi seksual. Gitu loh. Jadi dia ngelihat kamu itu tuh bukan sebab karena kamu cantik, kamu ganteng. Enggak hanya itu. Tapi maaf lagi-lagi ya, Mari harus minta maaf ini kayaknya nih. Dia ngelihat dadanya kamu montok. Aduh, agak vulgar ya. Atau kayak cewek ngelihat cowok ya. Ada beberapa itu kan yang ngelihat kayak, oh dadanya bidang gitu ya. Di sana ya. Oh, tangannya keker gitu ya. Oh, apa gitu ya, bagian-bagian seksual apa ya? Sensual ya. Bagian sensual dirimu yang dia lihat. Gitu. Ya. Jadi wujud fisiknya kamu yang itu tuh membangkitkan libidonya dia. Jadi kamu itu tuh dilihat lebih ke arah ya urusan gitu-gituan, Bos. Ya terserah dah kalau kamu mau bilang dia otaknya ngeres ya, terserah ya, karena memang itulah. Memang agak kayak gitu dia Mari lihat ini. Agak-agak binal ini. Orang yang kamu naksir ini. Ya, kalau mungkin kamunya memang punya kebutuhan aktif ya untuk urusan-urusan yang demikian, bisa cocok lah kamu sama orang ini. Gitu. Tapi kalau kamu mau cari hubungan yang sehat ya, yang berkomitmen, yang jelas dia arahnya ke pacaran yang sehat, ke pernikahan yang bertumbuh berkembang sejahtera, ya kuranglah cocoknya dengan ini ya. Tapi kalau hanya mau kayak menikmati keringat gitu ya, menikmati sensasi seperti love bombing kah, gitu, menikmati hubungan yang liar, bisa cocok dengan orang ini. Tapi ingat ya, ini orang yang kamu senang, kamu suka, kamu naksir ini tuh dia gini, dia agak ekstrim ini modelnya orang ini ya. Jadi dia bisa gini, dia adalah playboy, dia adalah playgirl, gitu. Ini tuh punya pasangan banyak, punya pasangan baik, atau ini vice versa, ya. Dia bisa adalah orang yang cukup sering gagal di urusan cinta-cintaan, sebab ada rasa percaya diri yang rendah di sini Mari nampak. Jadi orang ini nampaknya lebih banyak jadi kalaupun dia
tidak pernah sukses dalam hubungan asmara ya, atau dia ini orangnya mensingle lama gitu. Tapi kalau untuk hal yang tadi yang Mari sebutkan seksual itu tuh dia cukup aktif ini. Baik misalnya dia nge-service diri dia sendiri ya, atau dia bisa aja ini orangnya ya jajan gitu. Ini biasanya kalau yang jajan kan cowok ya gitu. Kalau kamu lihat dia single tapi ini tuh jajan, atau kamu lihat dia cewek single tapi ini tuh ya, kalau untuk membangun hubungan boleh-boleh dia memang, karena ini tuh tabiatnya dia juga agak kurang baik ini, Mari lihat ya. Karakternya dia agak kurang elok ini. Kurang bagus ini. Jadi nggak heran ini ya, jika dia butuh pasangan banyak, gonta-ganti pasangan, bahkan ada masa-masa dia punya masa hidup yang kosong ya, tidak punya siapa-siapa. Karena dia, nah inilah ya kalau ngomong ke arah seksualitas ini ya, agak-agak gimana gitu perasaannya Mari. Kok kayak nggak gitu layak gitu ya. Nah tapi intinya demikian lah ya, nggak usah Mari bahas tentang siapa dia. Sesuai dengan judul aja, kembali ya, back to topic ya. Apakah orang ini tuh seneng suka naksir sama kamu banget gitu, banget, yes, iya dia seneng suka naksir sama kamu gitu ya. Ini orang mah nggak peduli kamu sebenarnya sudah punya pasangan kah, atau dia yang sebenarnya punya pasangan, tapi ini sebenarnya dia senang suka naksir sama kamu. Dan seharusnya sih yang kayak ginian ini nih nggak akan dia tutup-tutupi nih ya. Seharusnya sih dia sudah ungkapin ini sama kamu. Misalnya dia udah ngegodain kamu ini, agak-agak vulgar ini modelnya dia, bisa dia agak ngebet ya ngedeketin kamu, atau kamu pancing aja dia. Sekali dua kali kamu kayak berinisiatif ya untuk ngedeketin dia, setelahnya oh dia yang ngejar kamu nih. Ini tipe orang yang lebih senang ngejar sih, Mari lihat ya, lebih senang ngejar. Dan ya tadi Mari nampak tidak akan mungkin untuk di saat ini dia menyimpan bagaimana ketertarikannya dia sama kamu. Tidak akan mungkin. Masalahnya apakah kamu jeli menangkap tentang seseorang ini, ataukah kamu hanya mau datang ngeklik video ini sebatas nyari kepastian gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau gitu ya, apa gue kegeeran sendiri nih, dianya seneng suka naksir sama gue. Nah ya pentingnya bahwa ada jawaban iya ya, seseorang ini tuh senang suka naksir sama kamu. Dan ini memang yang paling perlu ini lebih ke arah seksualitas sih, rasa senang suka naksirnya ini, kayak mau coba-coba icip-icip dengan kamu gitu loh. Coba-coba icip-icip aktivitas yang gitu-gituan ya sama kamunya. Ada motifnya di sini. Dia tidak mengejar cinta ini, tidak mengejar seseorang yang dia cintai. Ini tipenya dia. Pokoknya orang yang bisa bikin dia kepuasan ya, merasakan ada kepuasan di sana. Dan kamu adalah salah satu tanda petik mangsanya dia ini, Mari lihat ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih file ketiga. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang Mari akan masuk membacakan untuk yang memilih file keempat. Apakah dia senang suka naksir sama kamu? Lah, ini juga iya nih, Mari lihat. Ya, iya, jawabannya iya. Senang suka naksir sama kamu, dan bahkan kalau Mari lihat cinta ini. Ini cinta. Dan tapi ini tuh cintanya cinta beneran ya. Ini cinta beneran ini sama kamu. Gitu loh. Nah, tetapi dia modelnya ini tuh orangnya cukup tough ini, Mari lihat. Jadi gini. Memang kan di saat sekarang boleh jadi kalian belum ada ya interaksi intimnya ya. Nah, walaupun demikian kondisi keadaannya, Mari lihat ini orang pandai menghandle diri. Pandai dia. Gitu. Walau udah pasti kadang-kadang ini tuh bisa kelepasan ini menurut dia. Jadi Mari nampak dia kayak berhati-hati banget ya kalau untuk bagaimana caranya bersikap ke kamu. Gitu. Hati-hati banget di sana. Jadi
semacam dianya itu tuh kayak takut ya apabila nanti perasaan tertariknya dia ini, bahkan cintanya dia ini tuh nanti jadi nakutin kamu gitu loh, bikin kamu nanti merasa risih dengan dia. Jadi inilah Marilah seseorang yang kamu seneng suka naksir ini tuh kayak dia harus pandai-pandai ya membawakan dirinya dia di hadapannya kamu gitu loh. Bagaimana caranya dia mengungkapkan perasaannya dia ini tuh ke kamu, tapi jangan sampai bikin kamu jijian ngelihat dia gitu ya. Apalagi kalau kalian pada kenyataannya baru-baru aja nih punya koneksi, ya dia kan bisa kayak sadar ya bahwa akan sangat tidak masuk akal kalian yang baru aja ketemuan tiba-tibanya dia terbuka sama kamu, bilang ke kamu bahwa dia seneng suka naksir bahkan punya getaran cinta sama kamu. Kan bisa aja itu kayak nggak masuk akal nanti menurut kamu. Nah, jadinya nanti kamu kayak salah paham sama dia, bilang dia mau love bombing kah sama kamu, bilang kamu takut dia kalau kamu menilai dia semacam playboy kah, playgirl kah, orang yang sedang mencari mangsa perihal seksual kah. Dia harus menjaga di situ katanya, makanya dia harus berhati-hati nampilin dirinya dia. Dia mau memastikan sesungguhnya ya, dia mau memastikan kalau kamu tahu bagaimana dirinya, tapi tadi tetap bikin kamu merasa nyaman, tetap bikin kamu pikirannya nggak yang aneh-aneh ke dia. Jangan kamu salah paham gitu loh. Ini orangnya Marilah orang baik-baik ini ya, orang baik-baik ini gitu. Jadi kalau kamu mau membiarkan dirinya kamu untuk memprogres relationship ini, apakah worth it? Maka jawaban Mari, worth it aja sih, boleh-boleh aja, aman ini orang, aman. Yang gak aman itu tuh ya ini nomor 3 ya, yang memilih file ketiga yang itu ndak aman. Tapi kalau yang ini aman banget, bisa gitu loh ya. Nah, dan kalau kamu nanti terbuka kepada dia untuk ke level selanjutnya, jangan hanya sebatas suka-suka doang ya, lebih akrab lah minimal gitu. Nggak usah lah dulu ceritanya ke pacaran, lebih akrab ya, untuk ke arah penjajakan misalnya ya, PDKT gitu lah. Bukan hanya sebatas rekan kerja, teman, kenalan ya, sebatas teman satu komunitas, sebatas cuman tetangga doang, sebatas antara nggak tahu lah Mari apa interaksinya kalian ya, apakah guru murid, apakah sekarang ini tuh modelannya tanda petik gaya kakak adik gitu ya. Dia mau lebih daripada itu. Jadi kalau kamu nge-trigger dia, apakah triggerannya kamu itu tuh akan cepat bersambut oleh si dia? Maka jawabannya adalah oh iya gitu. Atau bukan kamu men-trigger, tapi apakah kamu apakah layak, apakah boleh, pantas kalau kamu membuka diri kepada dia? Pantas-pantas aja. Kalau dia melihat kamu mau lebih tanda petik lebih akrab ke dia, oh ini bisa ini cepet dia garap ini gitu ya. Nggak lama-lama ya, dia bisa itu tuh akan kamu dan dia bisa akan menentukan kapan tanggal jadiannya kalian, jadian pacaran maksudnya ya, minimal di sana. Tapi ini orang bisa dia ini tuh kayak yang kalau sukses ya kamu dan dia menjaga chemistry, Mari lihat ini tuh bisa nggak lama-lama ini kalian pacaran, bisa kalian cepet kepada pernikahan asalkan bisa menjaga ritme ininya ya, chemistry-nya ya. Karena Mari nampak agaknya nyambung kamu dengan dia, cocok ini, match ini kalian berdua, match ya. Terutama kalau dia ini tuh single ya. Kalau dia ini orang yang kamu taksir ini tuh memang seorang single ya, dia masih anak lajang gitu ya, sangat mungkin ini tuh pacarannya singkat ya, langsung kalian ke pernikahan. Nah nanti di pernikahan baru dilanjutkan lagi nih ceritanya pacaran-pacarannya
gitu. Karena energinya itu tuh nyambung. Asalkan kamu nggak banyak tingkah aja lah ya. Jangan kamu kayak ngegagalin gitu loh. Ngegagalin penggarapan relationship dari si dianya. Itu maksudnya mari banyak tingkah ya. Gitu. Nah, tetapi andaikan dia ini tuh sudah punya pasangan, apakah tidak mungkin kalian berdua punya affair? Sangat mungkin. Jadi ya, terserah kamu dah. Terserah kamu lah mau kamu bawa ke arah mana ya. Tapi yang jelasnya untuk menjawab pertanyaan, apakah seseorang ini tuh senang suka naksir sama kamu? Jawabannya iya, 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 dan cinta. Itu dia, ada cintanya di belakang ya. Nah seperti itu ya. Dan menurut pengakuannya dia sudah berkali-kali dia sampaikan ke kamu. Jadi ini tuh kan dia kan perasaan seperti ini ke kamu kan bukan tumbenan ya, bukan baru-baru. Ini tuh bisa sudah agaknya lumayan lama juga ini ya. Kalau mari prediksi, nggak usah lah ya sebab ini tuh umum kan. Tapi ini tuh cepet dia ini seneng suka sama kamu ini. Pertumbuhan dari seneng suka naksir ke cinta, mari lihat juga ini tuh nggak lama, cepet dia. Energinya dia cepet banget ini ke kamu. Cepet banget ya. Gitu. Namun sempat landai perasaan ini. Landai. Turun dia. Perasaan cinta ini ya. Kalau soal senang suka naksirnya tetap bertahan. Tapi perasaan cinta ini tuh sempat mari lihat itu tuh landai. Namun untuk saat sekarang naik lagi nih, mari lihat. Naik lagi. Gitu loh. Ya, jadi kayak ombak gitu loh. Sebentar besar, sebentar surut. Nah, sempat dia ini tuh surut. Ombak cintanya dia sama kamu. Nah, tetapi sekarang kok kayaknya membesar lagi nih. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja lah ya yang bisa mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 4. Sekarang mari akan lanjutkan untuk membaca file terakhir. Apakah dia senang suka naksir sama kamu? Maka jawabannya adalah iya. Ya, ini juga senang suka naksir sama kamu. Wow. Jadi ini tuh sebenarnya Gemini yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kartu tarot hari ini, nampaknya kamu memang mempesona ya. Daya tariknya kamu itu tuh kenceng ya. Gitu. Dan yang iyanya ketika kamu suka sama orang, ternyata orang yang duluan seneng sama kamu. Gitu loh. Di sana. Jadi intinya bahwa ternyata ini tuh bukan GR-GR sendiri, bukan kesenangan sendiri, bukan naksir-naksir sendiri gitu ya. Tapi orang yang kamu taksir juga punya perasaan balik sama kamunya. Nah, dan ini saat sekarang ya, kalau dia belum menunjukkan rasa ketertarikannya ini secara belak-belakan sama kamu, maka tunggu aja dalam waktu dekat. Ya. Tunggu aja dalam waktu dekat. Pasti dia akan memprogreskan hubungan kalian. Jadi kayak sampai dia bisa dinotis sama kamu, sampai kamu mau membuka diri ke dia, sampai kalian punya hubungan yang setidaknya ya lebih intim daripada hanya sebatas kenalan atau pertemanan. Seperti itu ya. Ini kok kayaknya orang nggak bisa tenang ini kalau dia belum bisa dapetin kamu. Ini tuh dia bukannya udahlah aku jadi secret admirer aja. Enggak mau dia nih. Semacam kamu ini tuh sudah dijadikan seperti jadi target buruannya dia. Aku pengen pacaran sama Gemini, titik. Gitu. Aku akan usahakan. Aku bisa dengan Gemini. Nah, itu ya, mari lihat. Dan ini tuh pun nampaknya dia sudah cepet ini ya, sudah cepet ini tuh dianya punya rasa ketertarikan sama kamu. Dan beberapa ini nampaknya kamu kayak menarik perhatiannya dia ya. Nah jadi sebelum dia ketemu sama kamu ya, mari lihat ini orang dia cukup fokus ini ke cerita tentang uang. Jadi
tadinya dia mau ini tuh memilih untuk udahlah nggak usah pakai main-main seneng suka naksir pacar-pacaran sama orang. Aku pokoknya karirnya aku naik, bisnisnya aku berkembang, duitnya aku banyak, studinya aku beres ya, bila perlu cepat kelarnya gitu ya. Nah, namun begitu dia melihat kamu, kok prioritasnya dia jadi berubah nih, mari lihat. Bahkan dia udah nggak bisa konsen lagi nih, nyari duit ya, nyari duitnya dia terpikir sama kamu. Jadi cukup mengganggu ya, perihal tentang perasaannya dia ini tuh ke kamu, cukup terganggu dianya. Apalagi itu ya, ada dorongan rasa penasaran, tertantang gitu ya. Jadi yang kayak bahwa dia ini tuh kayak tipe ini tuh, mari lihat. Kalau dia udah seneng suka naksir sama orang, dia ini tuh harus dapet gitu loh. Atau nggak usah pun ya tentang urusan cita-citaan ya, tapi dalam semua hal, misalnya dia mau sesuatu barang harus dia dapet. Kalau nggak kepikiran terus, bikin hidup itu tuh jadi nggak tenang, nggak nyaman. Nah seperti itu. Maka kata Mari, jika saat sekarang kamu belum melihat ada gelagatnya dia menunjukkan bahwa dia senang suka naksir, bahkan mau berasmara dengan kamu, tidak akan kamu tunggu lama-lama lagi ya. Bisa-bisa ya besok, karena ini energi tiba-tiba, energi cepat gitu. Bisa-bisa besok dia langsung ngepepetin kamu ya. Di situ dia cepat tebar pesona dengan kamu gitu ya, bisa aja. Paling lama ini ya, jika bacaannya resonate ke kamu, paling lama 13 hari sejak kamu menyaksikan video ini ya. Nah, hanya 13 hari aja gitu loh, kamu akan lihat ada upaya pendekatan seseorang ini kepada dirimu. Oke ya. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 5. Nah, jadi semua filenya telah tuntas Mari bacain ya. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.